Betul. Kayak apa nih proses? Emang suka repot-repot. Kalau saya pakai Ini komputer banyak semua. banget. Yang kita duniakan musiknya. Karya kita duniakan. Itu sih. Semacam sedekahnya musik gitu ya. Oke. Sedekah. Di Banjar. Nah, itu pun Pian Pian bikin sebagai bentuk apa? Hobi, kesenangan? Ya awalnya cuman kegelisahan dan hobi aja. 3, selalu di tempat-tempat yang tidak lazim tersentuh oleh musik. Kan menduniakan musik. Kalau kita cuma terus bikin panggung konser di tempat-tempat yang sudah konvensional, taruhan jua akan dijunjung, bukan sekedar panglima, bukan penglaris apalagi mantra, itulah adabnya. Yoi, tolong semuanya. Let's welcome the one and only berdua deh, Yusda Permana dan Jeffrey. Ya, sini aku belakangkan dulu gitarnya. Yamankan dulu biar ada menghalangi kamera. Oke, selamat bertemu kembali kawan-kawan di Poros Kalimantan. Ini udah season ke-3 kalau nggak salah ya. Dan kali ini nih ada perayaan langsung ya, Hari Musik Dunia. Sebelumnya kawan-kawan juga sudah lihat Yusda. Kali ini kita kedatangan lagi yang juga boleh bilang pelaku musik lah atau pelaku seni lah ya. Pian bermain musik juga, ada grup musik juga dan menciptakan lagu-lagu lah. Sekalian dokter cuy. Nah ini dokter nih. Apa lo bisa tolong Pian dokter apa? Saya dokter andrologi. Andrologi itu masalah. Andrologi itu yang Masalah itu coy. Oh iyalah. Oh nah ini kawan-kawan yang ada konsultasi pasti sudah banyak yang follow lah pastilah itu. Reproduksi pria. Reproduksi pria. Oh gitu, memang fokusnya ke sana. Iya betul. Oke, baik. Konten-kontennya akan ke sana lah ya berarti. Iya. Oke, nice. Di hari ini, nah ini penting nih. Pada tanggal 21 Juni kena akan ada perayaan namanya Hari Musik Dunia. Nah, di Yusda dan Bang Jeffrey ini akan mengonsep suatu karya yang aku katakan ini akan berkolaborasi dengan banyak orang ya, dengan banyak pihak. Nah, bagaimana itu Yusda? Apa yang sudah dipersiapkan kira-kira nih? Pertama, perubahan konsep Hari Musik Dunia dulu dari yang tahun kemarin itu sifatnya adalah perayaan musik secara kolosal dalam bentuk konser. Ya, betul. Yang tahun ini kita fokuskan pada gimana sih kalau orang yang banyak ini kalau bikin karya bersama dan dimainkan bersama. Oke. Itu sih yang sudah disiapkan. Mungkin sudah dari bulan Januari tadi itu sampai sekarang. Oke, akan ada ini bikin musik video. Kemasannya musik video. Kenapa? Kan sebelumnya sudah ada konser kayak itu live kayak itu kan ditonton. Nah, kenapa tahun ini malah mikirnya bikin something yang video lah, musik video kayak itu? Kayaknya bakal lebih indah kalau berbagai macam jenis musik itu disatukan di dalam satu karya. Itu yang pertama. Jadi khasanah orang Kalimantan Selatan sendiri khususnya bisa melihat, oh ternyata musik di Kalsel ada yang jenis seperti ini, ada yang jenis seperti ini, bukan hanya satu kiblat saja. Oh gitu. Berarti lintas genre nih. Lintas genre. Nah untuk ini Bang Jeff, apa ngarannya? Pian sebagai Saya cuma ngikut-ngikut aja. musik director kan? Musik director. Apa yang dia bantu-bantu dikit di aransemen sama mixing mastering aja. Oke. Ada sesuatu yang mungkin something new yang Pian akan lakukan gitu kan? Ya kalau saya sih ya prinsipnya untuk lagu ini nanti senang sih karena berkolaborasi dengan banyak orang ya, dan juga ada berbagai genre, apalagi temanya juga sesuatu yang ikonik gitu ya. Judulnya kan udah boleh dibilang ya, itu kan tukaruan jual, itu kan tentang budayaan di pasar gitu ya. Akar kita di Banjar. Tapi dikemasnya itu dia dengan suatu yang dengan suatu yang grande, yang besar gitu loh musiknya ini. Jadi kayak menarik aja gitu loh untuk kita didengarkan gitu. Boleh dibilang lah Yus, ada berapa instrumen kayaknya yang ada di dalam lagu yang akan diulang? Atau mungkin sudah diulang ya? Instrumen kadang hitung persisnya lah, cuman ada jenis yang jelas ada Jeff Banjar di situ, terus ada orkestra,
Habis itu ada musik dangdut di situ. Instrumen tradisinya jelas ada panting karena kami HMD Kalsel kan, Hari Musik Dunia Kalsel. Kami ingin menduniakan musik yang ada di Kalsel yaitu salah satunya panting. Terus ada angklung. Musik band juga ada di dalam situ. Waduh. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, kalau sudah mendengar banyak yang dipadahkan ini jadi mikirnya, wah bakal banyak banget yang di-tag lah, yang direkord. Iya. Nah, Betul. kayak apa nih proses Emang ini? suka repot-repot. Kalau saya pakai Ini komputer banyak semua. banget lah. Banyak banget nih. Jadi kayak Pak Yusni Iya, ini bagus nih, rajin. menghubungi orang-orang atau kayak apa, adakan pertemuan atau kayak apa sih yang sudah terjadi? Konsepnya kayak apa lah kayak itu. Itu yang dikagetkan juga kan dari Hari Hmm. Musik Dunia itu. Hmm. Kenapa ada begitu banyak orang yang mau repot dan sukarela untuk ikut di karya ini? Nah, pakun buyuh-uyuh lah bahasa Iya, kita ini. kenapa Om Buyu? Eh. Ini non profit loh. Iya. Nah, ini kan acara non profit, bukan acara profit kan, Uh-huh. bukan mereka nanti akan mendapatkan keuntungan secara nominal, Uh-huh. tapi magicnya di situ. Aku pun makanya pribadi kan kayak tahun kemarin belum pernah ketemu 100 pemain orkestra. Di tahun itu ada di HMD itu. Dan Ya. non profit di acara berbayar tidak ngumpul kami. Paling 50. Ah. Tidak dibayar malah Tapi ada 100. ketika open public siapapun bisa menikmati, malah ada orang-orangnya lah. Nah itu Oke, sih oke. untungnya kan jadinya ada 2 dapur nih ceritanya kan, sama di aku dan di Jeffrey. Oke, ada 2 kepala juga. Ada 2 kepala juga, yang bisa jauh memikirkan. lebih ringan dari tahun kemarin jadinya. Berarti dia berbagi beban ke Iya, adik. beban sebenarnya. Berbagi beban nih kalau Dia rajin sekali ngajak kolaborasi banyak orang gitu ya. Ah. Saya aja kalau rekaman tuh malas banyak orang. Aduh pusing. Kalau editnya sih gampang, Iya. cuma ngerekamnya itu yang Ngerekamnya capek. itu. Nah, itu yang capek banget sih ngerekam dan koordinasi. Nah betul, padahal aku hampir 11-12. Kalau bisa di dalam produksi itu tidak ada orang lain selain aku sebenarnya, karena malas bertemu orang lain, malas bertemunya sih, kayak menunggu waktu Iya. dan segala macam itu malas banget. Belum Tapi- lagi retake dan segala macam, pengennya dikerjain sendiri. Hmm. Tapi tahunya pas ketemu orang, oh ada experience lain yang didapatkan nih. Apa tuh bentuknya? Apa ya? Kenikmatan yang kada bisa didapatkan Oh, ketika di tag sendiri. Nah itu sih. Biasanya kan orang punya kreativitas sendiri, jadi Hmm. apa yang kita bikin tiba-tiba jadi lebih bagus gitu dengan ada kreativitas Iyalah, orang. kayak kita kadang mikir ini tiba-tiba dari orang itu ada Iya. something yang baru lah kayak itu kan. Termasuk waktu ku bikin sendiri, dilempar ke dapurnya Jeffrey kan, Hmm. Jeffrey ngasih feedback, Hmm. aduh kok jadi kayak ini. Nah itu. Jadi nambah PR nih. Nambah PR nih. Oke, ini udah berapa bulan berjalan proses nih? Ini mungkin kita tag di berapa proses nih? 50% atau Audio sudah jatuhnya 70% yang di tag, tinggal beberapa lagi nih, sisa 2 minggu lagi. Karena nanti persis di awal Juni itu sudah masuk tag video, sisanya tinggal editing, kurasi, revisi, sampai selesai. Oke. Sampai 21 Juni. Oke. Jadi packagingnya artinya yang akan bentuk sebagai perayaan Hari Musik ini adalah kalian membuat musik video sebagai karya itu tadi lah. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa harus musik video sih kayak gitu? Kan yang lain juga kayaknya bikin musik video juga. Kenapa harus musik video? Pertama, track record digital. Oh, oke. Iya. Siap. Kalau aja tahun kemarin kan cuma ada 1 karya ya, tuh yang terekam kan, yang Flash Mob Orchestra Selamat Datang di Banjarbaru. Yang sisanya tidak tuh. Nah karena terekam itu orang tahu, oh nah ada Hari Musik Dunia, karena ada jejak rekor digital. Iya. Artinya Makanya- kapan aja orang bisa kembali ke memori Yes. itu kan, melihat lagi. Dan rata-rata teman-teman yang kemarin ikut langsung kan, kalau kemarin kan kita main secara langsung dan didokumentasikan ceritanya. Nah teman-teman yang nonton lagi videonya dan segala macam, jadinya bisa menikmati lagi, nostalgia Iya, lagi. callback lagi dengan- lah memori itu. Iya, experience yang dirasakan kemarin. Benar-benar. Apa ada ini, apalah aku bilangnya, tawaran mungkin dari pihak penyelenggara waktu itu Kimol kan untuk melaksanakan lagi atau gimana? Ada sebuah tawaran? Tawaran ada dari bahkan lebih dari 1 pihak. Hmm. Cuman si tim Hari Musik Dunia ini tetap menentukan kita akan tetap bikin karya yang utamanya. Entah nanti ketika premiernya sekaligus misalnya ada perayaan atau tidak, itu masih ditimbang-timbang, dan itu sifatnya apa?
al-sunnah wal jamaah lah itu. Oh begitu Pak. Tidak diutamakan. Oh iya, ada Yang prioritas penting lah. di karyanya. Yang penting karyanya jadi, ya lo dalam bentuk file dipublish lah kayak Iya, gitu. dipublish. Oke. Nah, kalau dari proses nih, Bang Jack mungkin ada kesulitan lah berkolaborasi dengan Yusda mungkin dalam hal ini. Enggak sih, kalau saya enjoy aja. Kan cuma di rumah kerjanya. Oh iya. Yang repot ini yang rekaman. Oh kayak gitu. Mungkin ya memang tantangannya kan ini nanti konsepnya kan mau di pasar ya, di Iya, Sedaya. betul. Kan tantangan banget ya dari segala tempat, medan, apalagi juga melibatkan orangnya yang banyak, seniman-seniman, tapi itu jadi akan sesuatu yang ikonik dan mungkin memorable banget hingga 10-20 tahun ke depan, karena kan pada prinsipnya kita pengen bikin karya itu yang dikenang gitu. Dan menurut aku juga setuju banget dengan konsep video ini, bisa sangat memorable, apalagi ada lagunya, ada videonya, Iya. dengan konsep yang sangat unik banget, jadi ya makanya seneng banget bisa bergabung gitu. Oke, berarti unsur-unsur Banjarnya dimasukkan lah ya, lokal bagian dari budayanya juga kayak itu. Untuk ini mungkin tujuan utama, visi misi kenapa harus merayakan ini, karya ini harus dipublish, apa kira-kira dari Pian langsung? Pertama, Kenapa ini sangat berharga bagi Pian gitu? iyalah, makanya aku harus Iya. letih Iya, setiap kenapa ini mengerjakan sangat berharga untuk Pian bikin Ya. gitu? Pertama, musisi itu kita kan sejatinya dihidupi oleh musik. Oke. Nah, sejatinya di dalam 1 tahun itu berapa? 365 hari, ada sehari aja yang kita menghidupi musik. Kita memang betul-betul non profit, kita memang berkarya dan menikmati karya itu. Istilahnya karena Hari Musik Dunia, ya kita duniakan musiknya. Karya kita duniakan. Nah, itu sih. Semacam sedekahnya musik gitu ya. Oke. Sedekahnya musik ya. Setahun Jadi sekali. ya, Amal iya. jariahnya musik. Karena sudah dihidupi, kali ini menghidupi Iya. lah. Kalau mau balas lah ya. Zakat mal. Jangan salah. Oke, mantap. Nah, dari Pian, ini jarendam aja kita lah. Pian bikin grup, ngarannya Jeff Banjar. Nah, itu pun Pian Pian bikin sebagai bentuk apa? Hobi, kesenangan? Ya awalnya cuman kegelisahan dan hobi aja. Emang suka bikin musik, kebetulan juga bikin lagu Banjar. Keterusan sampai sekarang. Ya. Tapi tidak mengganggu aktivitas atau profesi sebagai dokter lah. Wah itu orang-orang aku sibuk itu orang malas aja Iya, itu. Biasanya kan dia iya. bilang saya ini pegawai rumah sakit, saya nggak sempet lagi musik, itu orang malas aja. Atau saya ini guru nggak sempet lagi bikin musik, itu orang malas. Saya bisa. Ada efeknya. Harus rajin. Malasnya dijadikan alasan Karena lah. sebetulnya bisa aja. Oh, kita Bisa tinggal aja. memanajemen waktu. Apalagi aja. menyenangi hal itu lah. Betul. Jadi nggak ada masalah sih kita punya berapa hal yang kita dalami, selama kita senang ya itu akan selalu bisa gitu. Oke. Nah, ke pernyataan Yusda nih, Yusda, ini kan non profit nih. Masalahnya kayak nih Yus, misalnya nih ada pihak yang bujur-bujur kan membantu ya lo bersponsor atau ngedukung. Nah, dari ikamnya kayak apa menyikapi itu? Terbuka selama tidak ada konflik kepentingan. Waduh, kayak gitu lah. Konflik kepentingan dalam hal yang aneh-aneh lah maksudnya. Artinya kalau orang mau mendukung Pure, mau terlibat, entah itu, aku kalau tahu lah bentuk kerjasamanya kayak apa. Iya. Siapa taunya pengen naruh logo misalnya. Iya. Kayak apa Aman. dulu? Aman lah. Aman kalau naruh logo. Takutnya Karena kan musik video kan, bentuk Iya. produknya nanti kan musik video. misal contoh nih, tahu-tahu misalnya di tengah lagu aku pengen ada lirik tentang brandku misalnya. Nah, itu kan sudah kategori aneh-aneh itu. Oh iya, Nah, itu kan mungkin merubah apa yang sudah kamu tulis dan Iya. rekam lah wujud. Gitu. Oke, Ayusda langsung yang menulis lirik lagu. Iya. Bisa di ini kan loh, kada dikisahkan sih. Selintingan aja apa sih pesan yang disampaikan dalam lirik itu terkira. Pertama, akad tukar uang jual itu kan rasanya setahu ini sampai sekarang lah satu-satunya cuma ada di Kalsel dan itu unik. Ketika kita Masa sih? Iya, Di daerah lain kereda memang lah Kereda. kita bakat. di lain di Indonesia lah khususnya Iya. kereda. Sudah biasanya kalau sudah beli ya terima kasih sama-sama atau apalah segala macam. Nah, cuma di Kalsel ada tukar uang jual. Nah, adat ini kalau tidak dilestarikan hilang. Padahal satu-satunya di Indonesia, berarti kan di kategori langka ini sebenarnya. Ya Allah, beda kalau ada beberapa daerah juga yang punya. Nah, ini cuma satu-satunya kayaknya. Pertama harus dilestarikan dan kedua PR-nya kayak apa cara melestarikannya supaya orang suka. Makanya tadi kata Jeffy kenapa musiknya grande. Nah, itu salah satu strategi sebenarnya. Kayak apa caranya si tukar uang jual itu ternyata sesuatu yang
baik, sesuatu yang menyenangkan, spesifik. Kayak gitu. Dalam lah maknanya ya lo yang Iya. yang kita lakukan sebagai culture ini tadi. Ini bagian karyawan lokal ya. Nah, nanti HMD Kalsel pun tahun-tahun berikutnya juga akan kayak gitu. Dia akan selalu bikin karya, 1, 2 karyanya selalu akan tentang kearifan lokal yang ada di Kalsel, 2 tuh. Jadi akan selalu kayak gitu. Dan 3, selalu di tempat-tempat yang tidak lazim tersentuh oleh musik. Kan menduniakan musik. Kalau kita cuma terus bikin panggung konser di tempat-tempat yang sudah konvensional, orang lain yang tidak menikmati musik misalnya, yang tidak sempat menikmati musik seperti apa tuh. Nah, itu makanya 3 poin penting tuh dari HMD Kalsel yang ingin dipertahankan setiap tahun. Makanya tahun ini saya ajak Jeffrey. Ini yang Karena jelas-jelas tahun depan sudah menyinggung jauh ya. Ini secara halus. Oke, mantap lah. Dari Bang Jeffrey, nah Jeff Banjar itu tadi, wah anu lah silang-silang deh itulah. Nah Jeff Banjar sebagai grup yang udah bikin apa? Udah punya 2 album lagu Banjar. Mungkin Mas Anda udah nonton film Perang Banjar? Nonton? Nah, itu soundtracknya kami tuh. Oh, ngebikin. Iya, itu lagu-lagu dari kami ya. Jadi kami udah punya 2 album Banjar. Bulan dekat udah ada rilis 1 album lagi. Jadi total udah ada 34 lagu lah kami udah bikin, udah konsep ya. Ya itu jadi kalau kami sih memang fokusnya memang ke arah lagu-lagu Banjar memang dan bikin. Apa semuanya lagu-lagu Banjar ini maksudnya berbahasa Banjar? Ya, berbahasa Banjar. Udah 3 album full bahasa Banjar. Semuanya. Mantap nih. Ini kesana kawanan. Mungkin ada yang belum follow, amun aku sudah follow. Nah, makanya lo kelihatan lo Jeffrey selalu bikin lagu-lagu berbahasa Banjar. Kelihatan lo jalur benang merahnya HMD di situ lo. Iya, kebanyakan kan aku bisa. Waduh, gila. Saya ke poros Kalimantan. Ya, kita membantu untuk publikasi ya kan, biar semua orang tahu lah. Jadi kawan mungkin yang masih penasaran dengan Bang Jeffrey ini langsung follow aja lah. Ya, Jeffrey Instagramnya Jeffrey AT, JEFRY AT. Terus ada lagi satu Instagram Jeff Musik. Jeff Banjar. Nah, Pian pun juga mendapat bilangnya penghargaan awards di London. Nah, itu tuh apa tuh? Untuk karya apa tuh? Ya kalau dulu ya namanya anak muda ya, suka ikut lomba-lomba. Waktu tahun 2013 ya biasa ikut lomba, ada lomba internasional kirim lagu, ternyata juara. Ya udah berangkat dulu ke Belanda. Waktu itu Pian apa SMA atau masih kuliah kedokteran semester 4 atau 5 gitu. Oke. Sudah mengumpati event internasional lah dan meraih penghargaan di sana. Ya. Kita kan bisa balasan sih. Ya sempat beberapa kali juga ikut lomba cipta lagu daerah. Kemarin sih yang tahun 2013 ya juara harapan 2 lomba cipta lagu daerah kirim lagu Banjar itu tingkat nasional juara harapan 2, yang terakhir 2018 itu juara 1. Itu yang ngasih penghargaan itu apa? Dari kerjasama juga dengan Kementerian Pariwisata. Waktu itu yang aransemen Dwiki Darmawan lagu kami. Oke. Yang salah satu musisi senior Indonesia. Kalau kawanan yang nonton hendak tahu lagunya kemana? Bisa buka di YouTube Jeff Banjar ada, websitenya ada jeffbanjar.com, Instagramnya Jeff Banjar, TikToknya Jeff Banjar, di Spotify ada Jeff Banjar, di Instagram Music ada Jeff Banjar. Insertkan di sini semua nih, sederetannya kan. Built-in langsung. Nah itu pentingnya. Nah pengetahuan Pian berdua nih lah sebagai orang-orang yang memang sudah lawas bergelut di musik, melakukan recording, mendengarkan banyak lagu. Kita di Banjarmasin ini sebenarnya ada berapa lagu sih atau ada berapa orang sih yang berproduksi membuat lagu Banjar nih? Sepengetahuan Pian aja. Oh, sebetulnya banyak. Banyak banget. Jadi dulu waktu tahun 2019 aku pernah ikut lomba cipta lagu Banjar di Taman Budaya Kalimantan Selatan yang menyelenggara gitu kan. Ngirim waktu itu aku juara 2. Pesertanya itu ada hampir 40-50 lagu. Wih, iya. Terus 40-50 lagu artinya yang bikin lagu Banjar itu banyak banget sebetulnya. Cuman memang kendalanya mereka kendala untuk mempublikasikannya ya masih bingung untuk bikin video mempublikasikannya, tapi pelakunya ternyata banyak. Kaget aku kemarin bertanya hampir 40 atau 50 lagu. Dan itu muda-muda campuran tua muda lah ya. Termasuk ini mungkin kendala mereka rata-rata kesusahan memasukkan ke platform digital. Iya. Memahami bagaimana aturan-aturan dalam YouTube mungkin lah. Dan masih banyak tuh yang sampai sekarang yang sudah bagus, misalnya sudah sering juara misalnya, tapi tidak masuk di platform digital. Iya, kadang beberapa kawan-kawan yang berkesenian gitu kan mencari juga lagu Banjar apa lagi nih.
Karena kita dari dulu tahunya itu aja kan. Lagu-lagu lama yang karya dari aku lupa nama lagi. Habis itu makin kesini kan makin banyak nih yang muda-muda munculan, bikin lagi. Ratusan mungkin lah adalah ya. Mungkin bisa jadi ada, cuman banyak, aku sering juga dengar cerita dari orang punya lagu banyak cuman belum sempat kerekam karena mereka kehalang untuk bikin rekaman. Oh iya, ini Itu pentingnya juga nih kesan yang lain yang mungkin bisa bantu support dalam hal pendanaan. Ya lo nih kita ada orang-orang ini yang mereka punya ide, punya kemampuan untuk menulis lagu, membuat, membikin, tapi ada yang kan recording perlu uang. Jadi Jadi produksi. ya komunikasi kesananya penting tuh. Jadi itu kawan yang pentingnya bisa bergabung dalam circle itu, dalam circle orang yang main musik atau yang paham soal recording lah, soal per-YouTubean lah. Betul. Oke, next tukang dulu lah. Ya udah sampai di sini sudah apa lagi kira-kira yang belum kesinggung, habis itu harus kita sampaikan nih nanti untuk perayaan HMD di tanggal 21 Juni. Konsep jelas tidak akan disajikan di sini karena itu kan dapur lah ya loh. Dapur Ada beratan kalau disinggung. Akan surprise rencananya. Cuman itu tadi ada berbagai macam genre, ada berbagai macam orang, termasuk ini nih satu nih surprise-nya. Percayalah SL kategori tunarungu bakal ada di HMD. Tunarungu, tunadaksa, tunagrahita. Nah, itu ada di situ tuh. Oh. Mereka akan join di situ menikmati musik. Karena kan temanya si HMD tahun ini kan everyone is a musician. Jadi semua orang. Jadi kami bakal lintas umur, habis itu lintas berbagai macam genre. Bahkan orang-orang yang dianggap ini kayaknya lain musisi, sebenarnya semuanya musisi. Termasuk everyone. Dibuka sini kan adalah buka dah. Tahu di setiap Car Free Day di Banjarbaru loh. Selalu ada pengamen tunanetra loh. Iya. Ada di HMD. Wah gila kalian ini ya mengawal itulah, mengajak bahkan mereka lah. Tahu Ariel Noah? Tahu? Nggak ada di HMD. Ya. Semua orang tahu Ariel Noah kayaknya. Ya, tapi nggak ada. Tahu dulu. Yang penting tahu dulu. Tapi nggak ada. Jadi jangan dicari nanti ya. Oke, ada something yang inilah ya, yang aku pikir tidak biasa. Iya. Tidak Ada biasa. esensi yang pengen disampaikan loh kali itu. Oke. Baik, aku doakan ini berjalan lancar. Amin. Habis itu bisa terkonsep dengan baik. Terpublish di tanggal itu ya. Maunya publishnya di tanggal 21 Juni. 21 Juni. Tepat di Hari Musik Dunia. Tepat dari Musik Dunia. Jadi kawan-kawan yang nonton persiapkan untuk menantikan tayangan ini. Dan Ulun harapkan Pian dengan Jeff Banjarnya karirnya melejit. Yusda dengan Nabah Music School yang sekarang kayaknya tambah banyak ya orang-orangnya. Amin. Tambah banyak. Next, kita ke bagian akhir ya. Siap. Ke bagian obrolan kita ini adalah entertainment di sini. Jadi Sulap. ada pertanyaan enggak? Sulap. Jadi Bang Jeffrey dengan Bang Yusda sudah pernah. Oh iya. Nah, ini Dikira hiburan tebak lah. Iya. Cuma kan ada seberapa tahu nih pertanyaannya apa kayak Iya. kan random lah. Jadi persilahkan Pian cari cara sendiri untuk menjawabnya. Pilih 2 kartu nanti Ulun bacakan. 2 lah masing-masing. Dua-dua. 2 masing-masing. Udah banyak yang keluar sih sebenarnya. Cuma Om Jeffrey baru nih. Ya, kita nggak ada kenal sebelumnya ya. Ya tidak ada yang sebelumnya. Ini kayak sulap ini. Sini, Ulun bacakan. Oh, bacain. Ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Yusda nih, Yus. Kalau kamu dapat satu permintaan yang pasti terkabul, kamu mau minta apa? Masuk surga. Udah itu aja lah. Karena ada lagi. Udah itu lah. Paling aman sudah tuh Paling aman jawabannya. lah, kayaknya aku udah masuk ke seberatan persoalan lah. Kalau mau minta duit, kan kesannya matre. Dengar kalau kayak nanya kayak apa Iya. ya? Bagus, itu jadi doa sih, jadi Iya. doa. Oke, next question untuk Bang Jeffrey. Siapa orang yang pernah kamu ghosting? Aduh, banyak. aja. Ya, apa kira-kira siapa? Ini perlu dibuktikan dengan history saya. Seseorang yang udah lama kayaknya. Ampun, banyak. Banyak lah. Karena kalau disebutkan lah. Kira-kira kalau masanya eranya mungkin Waduh. era sekolah, kuliah, atau saat ini sedang menjadi profesi sebagai dokter. Waduh. Ya, namanya realita hidup ya. Mm. Namanya masih mencari-cari jati diri. Waduh.
Pasti terjadi lah itu ya, Bang. Jangan pasti-pasti juga dong. Oh, jangan pasti. hati yang tersakiti. Oh iya ya, oke. Untung kan aku dia yang dapet. Iya, kita mikir banget. Istrinya dimarahin, hancur banget. Ya jangan kesana jawabannya kan, cari cara sendiri jawabnya. Oke, next question ini Yusda. Pernah nggak kamu cemburu ke orang yang bukan siapa-siapanya kamu? Waduh, ayo loh. Ini rumah tangga loh. Kada pernah. Kalau pernah sama sekali. Aman. Berarti kada keinginan untuk kayak apa orang lain tuh harusnya jadi milikku atau apa? Itu Kada sih. kada apa? Udah itu aja kada ada yang cemburu ya. Bahkan aku lawan lainnya kada cinta lah, kan kada romantis, kada segitu bucin-bucinnya tuh. Setelah nikah ya sudah ya. Bahkan cintanya tuh kayaknya jauh lebih ke anak kayaknya. Ibaratnya. Kalau bapak itu anu aja, Jadi lumrah, aman lah. aman, tenang. Aman, jawabannya aman. Aman ya. Aman. Oke, last question untuk dokter, Pak Dokter Jeffrey. Kalau kamu bisa merubah satu hal di hidup atau di badan kamu, apa yang bakal kamu rubah? Random banget pertanyaannya. Yang dirubah. Apa yang Apa ya? Nggak ada sih. ada ya. Karena Syukuri. semua terjadi itu ya menjadi pelajaran aja. Susu porsinya. Betul. Tidak ada yang perlu diubah. Ya, harus. Tapi kami ini orang baik. Tapi banyak ada orang konsultasi ingin merubah somethingnya reproduksinya misalnya. Banyak jadi lebih keras. Oh, lebih kuat, lebih apa Iya. gitu kan. Serius secara medis bisa kan memang? Lebih kuat dan tahan lama. Ada memang. Oke, nah kita konsultasi sebentar. kita akan bahas. Iya. Maksudnya suaranya, Suaranya. biar nyanyi kan di mixing Iya. gitu loh. Banyak hal ya yang harus kadang perlu itunya dong ya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Pokoknya jangan lupa follow Obo Music School, follow Yusda. Ada Instagram di sini ya, follow juga Jeffrey dan juga Jeff Musik. Jeff Ini Anjar. kalau yang konsultasi masalah andrologi tadi itu juga di akun itu ya. Enggak di akun saya. Oh iya benar. Jangan di musik. Jangan di musik. Jadi jangan salah nih, jangan salah. Itu mengeraskan suara. Itu mengarahkan suara. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa follow juga semua akun sosial media Poros Kalimantan. Ada Twitter, TikTok, Instagram, dan juga website beritanya. Sampai sini saya pamit. Saya Ananda Perdana Anwar Yusda Permana. dan Jeff. Saya Aiman Wicaksono. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.